Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kewajiban, Salam Pancasila. Nama saya William Fenoli Kitukopeng dengan NIM 2201070117. Saya mahasiswa aktif Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tugas ini diberikan oleh Ibu Pengampu, yaitu Ibu Meriana M. Doko, SA MPD. Tugas ini sebagai penilai ujian akhir semester. Kesetaraan gender merupakan salah satu bentuk hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki. Perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Pembangunan ekonomi membuka jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang. Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki makna yang penting karena telah diadopsi, maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional, sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan untuk mencapai kesetaraan gender, sasaran global bertujuan mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama, manusia harus diperlakukan dengan sama dan pada situasi yang berbeda. Sikap yang perlu dilakukan sebagai upaya menghadapi isu dari kesetaraan adalah dengan memperjuangkan keseimbangan gender, menghapus ketimpangan gender, menguntungkan memberi kesempatan yang sama, serta menegakkan keadilan bagi kedua gender. Dengan menyikapi isu kesetaraan ini sebagai wujud kepedulian kita terhadap berbagai aktivitas hidup yang mendukung terwujudnya kesetaraan masyarakat secara umum, sangatlah bersalah apabila kita melihat kenyataan dan data-data yang sampai saat ini masih banyak menunjukkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, terutama pada kondisi negara yang masih dilandasi krisis sejak tahun 1997. Menyikapi permasalahan kesetaraan laki-laki dan perempuan merupakan suatu keharusan. Memperjuangkan kesetaraan ini merupakan perhatian yang harus diperjuangkan berbagai pihak. Apakah pihak pengambil kebijakan, lembaga swadaya masyarakat, maupun unsur-unsur lain sebagai stakeholder atau pelaku itu sendiri melalui penetapan kelembagaan secara maksimal demi terwujudnya pembangunan yang adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan. Salah satu cara untuk memperjuangkan kesetaraan gender adalah dengan mengikis budaya patriarki yang kental dalam masyarakat. Sebab budaya patriarki adalah hambatan terbesar dalam konsep kesetaraan gender. Contoh dari budaya patriarki dalam kehidupan keluarga yaitu seorang laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam keluarga. Apa yang terjadi? Apa yang menjadi kehendaknya harus ditaati oleh seluruh anggota keluarganya. Oleh karena itu, peran orang tua menjadi sangat penting karena pendidikan dan pengetahuan pertama seseorang berasal dari lingkungan keluarganya. Apabila sejak kecil seorang anak telah ditanamkan arti kesetaraan dalam hal gender, maka ketika dewasa ia akan mampu menghargai dan menghormati orang lain. Kesetaraan gender perlu ditanamkan sejak dini, agar di masa depan budaya patriarki dapat digantikan oleh kesetaraan gender. Untuk membuat terobosan dalam menumbuhkan kesetaraan gender, diperlukan peran dan keterlibatan dari banyak pihak, terutama orang tua dan lembaga pendidikan. Budaya patriarki sudah sepatutnya dihilangkan dari masyarakat, karena akan menimbulkan adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam partisipasi perempuan. Patriarki yang sudah melekat juga akan membawa dampak negatif pada perkembangannya suatu generasi dan bangsa, sebab patriarki hanya akan menutupi peluang dan kesempatan bagi perempuan dalam berbagai bidang. Terima kasih.
ini menggambarkan di sebuah keluarga yang dimana dalam keluarga mereka itu memegang teguh budaya patriarki, di mana perempuan dianggap rendah dan tidak diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Mau pulang. Mama tolong panggil anak secepat bawa ngomong sesuatu. IP dan Mona kan sudah selesai SMA, dari Bapak memutuskan IP saja yang lanjut kuliah, Mona tetap di rumah saja. Bisa Bapak baju mau kuliah. Kalau Mona kuliah tinggi sama saja, Mona tetap di rumah, besok-besok dapat suami juga mengurus anak, mengurus suami tetap di dapur, dan tetap mengurus rumah, dan juga ekonomi juga tidak mendukung, begitu. Mona tetap di rumah saja. Yes. Yang kemarin lepas dia intinya bahwa keputusan setelah 3 bulan IP tetap lagi kuliah karena IP laki-laki derajatnya lebih tinggi. Pesan dan kesan yang saya ambil dari ilustrasi drama ini adalah di dalam anggota keluarga seharusnya tidak boleh berlaku memihak atau bertindak secara tidak adil. Walaupun dalam lingkungan yang memegang prinsip budaya patriarki, kita sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya sudah tahu mana yang baik dan tidak boleh membanding-bandingkan satu sama lain.